Bagus, Pak. Oke, Haidar ya, teman-teman yang lain juga akan masuk, insya Allah ya. Hari ini kita kuliah yang ke sesi 3 ya. Sesi 3. Saya mau tanya dulu nih, kemarin gimana tugas menerjemahkannya, apa sudah sampai mana ya? Kamu udah baca buku yang rujukan saya enggak? Yang kita kasih di awal kuliah? Sudah sejauh mana? Sudah baca ya? Jangan lupa ya, itu dicicil untuk diterjemahkan, kemudian itu jadi tugas. Menerjemahkan buku itu tandanya adalah kamu baca. Baik ya, Haidar sama teman-temannya yang mau masuk. Hari ini kita kuliah tentang ekosistem ya. Di dalam ekologi manusia seperti yang disampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa ekologi manusia itu relasi atau hubungan antara sosial sistem dengan ekosistem. Jadi relasi di mana ekosistem kemudian terhubung dengan sosial sistem. Nah, oleh karenanya ekologi manusia itu bisa dilihat melalui fenomena bagaimana komunitas atau orang memanfaatkan sumber daya. Sumber daya itu berupa ekosistem, beragam ekosistem, kemudian dimanfaatkan. Salah satu fenomenanya adalah pemanfaatan. Ya, relasi ini dihubungkan dengan contoh, misalnya adalah pemanfaatkan oleh komunitas ya, atau orang, sekumpulan orang atau orang, di mana dia memiliki sistem sosial tertentu. Jadi nanti keragaman ekosistem kita akan pelajari, sama keragaman sistem sosial tertentu kita pelajari. Karena ekosistem pun di Indonesia beragam, banyak, satu-satu kita bedah. Kemudian sistem sosial yang berlaku juga itu banyak ya, karena tergantung nih. Kalau misalnya masyarakat tradisional itu terdiri dari ratusan suku bangsa di Indonesia, ini memiliki norma-norma sistem sosial yang berbeda-beda. Kemudian masuk ke masyarakat modern, itu memiliki sistem sosial yang beda juga. Nah, itu kita akan bedah satu-satu nanti. Nah, sebelum kita akan membedah keterkaitan keduanya, kita akan membedah satu-satu gitu. Nah, hari ini kita akan membedah soal ekosistem. Saya coba tunjukin ya, share. Bukan yang ini ya. Aduh, guys. Sorry. Sudah terlihat ya? Nah, sudah terlihat ya? Haidar? Sudah, Pak. Ya, Haidar, ini yang tadi saya sebutkan tentang hubungan antara ekosistem sama sosial sistem. Nah, human ecology ini adalah rangkaian dari ikatan-ikatan hubungan ini. Human itu tentang manusia, ekologi itu tentang ekologi ya, tentang ekosistem. Dan kemudian human itu beragam ya, dia memiliki sistem sosial tersendiri. Sehingga ekologi manusia itu adalah hubungan antara interaksi antara ekosistem dengan sosial sistem. Nah, hari ini atau sore ini kita akan membahas soal ekosistem ya. Kita akan membahas soal ekosistem. Coba Anda silakan perhatikan ya. Kalau bisa Anda bisa tulis, ada
buku, alat tulis yang kamu siapin agar bisa mencatat. Saya akan tunjukin nih ragam ekosistem di Indonesia. Belajar tentang ekosistem dulu ya. Mana yang kita punya ketemu sebentar. Nah ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah ya oke ya, kelihatan ya. Saya coba kecilin ini, sayangnya nggak bisa. Ini ya, kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi Haidar, di Indonesia itu kita mengenal dua ekosistem ya. Kita mengenal dua ekosistem. Pertama ekosistem alami dan ekosistem buatan. Bukan hanya di Indonesia, di negara manapun atau bentuk ekosistem itu ada dua. Ya, ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Nah, keduanya ini sebetulnya terhubung dengan sistem sosial. Karena keduanya ini, ekosistem ini dimanfaatkan oleh manusia. Kamu lihat ekosistem alami, misalnya hutan alam, gitu, misalnya sungai, misalnya danau, misalnya apalagi laut. Nah, itu adalah contoh-contoh bentuk ekosistem yang alami. Di mana ada nelayan memanfaatkan laut untuk sumber daya mereka, untuk penghidupan mereka. Ada masyarakat tradisional memanfaatkan hutan alam itu untuk berburu, mencari satwa liar untuk berburu, kemudian tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya. Ada juga orang-orang yang memanfaatkan danau gitu di beberapa danau prioritas di Indonesia seperti misalnya Danau Toba. Kamu coba bisa lihat di Danau Toba itu ada orang yang memanfaatkan danau, entah memancing secara alamiah atau berbudidaya ikan di tengah danau. Nah, kemudian ekosistem buatan ya, ekosistem buatan salah satu contoh itu beragam ya, ada sawah, persawahan, ada kebun campuran, ada tegalan, pekarangan, kolam, tambak, itu beberapa contoh ekosistem buatan ya. Di mana ekosistem buatan itu memang dikonstruksikan atau dibuat oleh seseorang atau kelompok orang dalam rangka pemanfaatannya untuk kebutuhan mereka, untuk kebutuhan manusia. Nah, ini ragam dari ekosistem dari LIPI ya. Dari LIPI menyajikan tentang variasi ekosistem yang ada di Indonesia, baik ekosistem alam maupun ekosistem buatan. Nah, kita bedah dulu dari ekosistem alam ya. Ini di sini ada ekosistem alam terdiri dari 4 yang pokok ya. Pertama ekosistem marin ya, atau air masin atau air laut ya, ini marin itu air lautnya. Ekosistem yang di laut itu. Kemudian ada ekosistem limnik ya namanya. Limnik itu ekosistem air tawar. Nah, kemudian ada ekosistem semi terestrial. Ini yang alami ya. Kita ngomongin yang alami nih. Ekosistem semi terestrial. Jadi ekosistem yang semi daratan ya. Terestrial itu daratan. Tapi semi gitu, bukan daratan. Jadi ada sebagian berair, ada sebagian kering. Jadi ini semi terestrial. Nah, yang terakhir di ekosistem alam ini adalah ekosistem terestrial. Ekosistem terestrial itu daratan. Jadi ekosistem di mana tumbuh atau hidup
di lingkungan suatu lingkungan wilayah di atas tanah ya, di daratan. Nah, ekosistem alami ini ada 4 pokok ini ya, tapi 4 pokok ini memiliki ragam dari ekosistem yang lainnya. Jadi banyak keragamannya. Kita memiliki keragaman ekosistem yang melimpah ya, kaitannya dengan variasi keanekaragaman hayatinya. Nah, seperti yang disampaikan saya sebelumnya tentang ekosistem, kamu juga telah dapat ya di pelajaran SMA mungkin tentang konsep ekosistem. Konsep ekosistem itu adalah interaksi hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik. Biotik itu unsur-unsur hayati ya, unsur-unsur yang hidup, sama abiotik, unsur-unsur yang tidak hidup atau non hayati. Biotik ini bisa hewan, tumbuhan, gitu, mikroorganisme. Nah, abiotiknya bisa batuan, tanah, air, udara, iklim, itu suhu, cuaca. Nah, ini unsur-unsur abiotik. Nah, ekosistem ini adalah hubungan timbal balik keduanya ini. Kenapa disebut sistem? Karena itu seperti definisi sistem ya. Sistem itu adalah saling mempengaruhi ya, saling terikat. Sistem unit-unit terkecil itu saling terikat menjadi satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Gitu. Misalnya kenapa sistem ekosistem gitu? Apa yang saling keterkaitannya antara biotik dan abiotik? Nah, hubungan antara biotik, misalnya hubungan antara hewan-hewan, kamu lihat dari hewan dan tumbuhan itu hubungannya. Kamu lihat misalnya dari tumbuhan, dia menjadi pakan dari hewan tertentu, kemudian hewan tertentu menjadi pakan dari hewan lainnya. Itu saling keterkaitan. Dari rantai makanan aja saling keterkaitan. Nah, kemudian bahwa mereka juga dipengaruhi oleh unsur-unsur abiotik. Jadi kamu bisa lihat bahwa lingkungan cuaca bisa mempengaruhi jenis-jenis keanekaragaman hewan di suatu tempat tertentu. Misalnya kamu lihat di kutub ya, di kutub yang cuacanya ekstrim dingin sama di Arab yang cuacanya ekstrim panas, itu coba lihat landscape-nya gitu, coba lihat ekosistem yang hadir di dua lokasi ini dan apa isinya di dalam kedua jenis ekosistem ini. Tentu berbeda kan, coba kamu lihat kalau di kutub ada beruang kutub, mungkin ada serigala kutub gitu, dan sifatnya juga binatang ini tahan dingin ya karena dia memiliki bulu dan kulit yang tebal gitu kayak beruang kutub. Dan jenis-jenis ikan, jenis-jenis hewan-hewan kayak penguin dan lain-lain itu khas ya. Coba lihat penguin itu tidak bisa hidup di Arab gitu karena dia memang terikat dengan situasi abiotik ya, lingkungan, unsur-unsur abiotik. Jadi dia kalau nggak di cuaca yang dingin dia nggak bisa hidup. Sama seperti ekosistem buatan ya, yang saling terikat ya. Misalnya kamu melihara ikan nggak, Dar? Melihara, Pak. Melihara ikan apa? Gurame, mujair, kolam. Punya kolam berarti di rumah. Ya. Oke, punya kolam di rumah. Nah, coba kita petik nih pelajaran dari kolam kamu nih. Kamu mungkin gurame jenis-jenis ikan tertentu itu suatu kondisi lingkungan abiotik yang tertentu juga. Coba kamu perhatikan, kamu melihara ikan gurame di kolam tertentu sama ikan koi di kolam tertentu, atau dua-duanya digabungkan. Gitu. Nah,
Kalau misalnya kolam tersebut tidak memiliki air yang bagus gitu, kejernihan airnya jelek, ya, terus kotor, kena hujan, itu ikan koi rawan mati itu karena ada serangan-serangan parasit misalnya masuk ke ikan koi. Tapi ikan mujair itu lebih tahan gitu. Jadi ini tandanya adalah bahwa hayati, unsur-unsur hayati itu dipengaruhi oleh lingkungan abiotiknya gitu, lingkungan air dan lain-lain. Oleh karenanya kalau kamu mau budidaya ikan koi itu kan harus mengatur airnya harus bagus gitu kan. Harus ada submersible gitu, penyedot air, kemudian air itu disirkulasikan dengan penyaringan beberapa kali, kemudian masuk lagi ke dalam kolam, dan kolamnya itu harus ada pancuran agar ada oksigen di sana. Itu yang diperlukan faktor-faktor abiotik dari seekor ikan koi atau kelompok ikan koi. Tapi kalau misalnya ikan mujair, kamu nggak pakai pancuran, bahkan kalau kamu nggak pernah kasih pakan gitu, itu dia tetap bertahan gitu. Itu tanda bahwa sistem di dalam ekosistem baik alami maupun buatan itu sangat dipengaruhi, terikat dengan lingkungan abiotik, terikat terhadap lingkungan abiotiknya, faktor-faktor abiotiknya. Nah, sudah ada gambaran kan, ya, kan? Kira-kira sudah ya. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan soal beberapa ekosistem yang lainnya. Ada marin ya, ekosistem marin. Tadi kan ekosistem alam itu ada 4 ekosistem yang pokok, tapi dari 4 ini terpecah lagi karena memiliki karakteristik ekosistem yang berbeda, itu menjadi beberapa bagian lagi. Misalnya di sini marin ya, marin itu ada ekosistem neritik ya, ada terumbu karang, ada padang lamun, ada Oceania. Oceania itu laut dalam. Ya, laut dalam. Nih, contohnya misalnya coba saya share tentang ekosistem marin ya. Saya stop share dulu. Udah kelihatan ya? Udah, Pak. Nah, ini contoh ya, ini hanya gambar ya, saya ngambil di internet bagaimana kondisi ekosistem laut atau ekosistem marin. Nah, ini banyak ya, ada yang laut pinggir dengan daratan, ada yang laut tengah, ya, dan di sini banyak sekali beberapa hayati ya, hayati dan non hayati. Non hayatinya adalah air, tanah, gitu kan, kemudian suhu, kemudian garam yang membuat salinitas air itu menjadi asin, itu. Nah, di dalam ekosistem marin ya, itu terdiri dari neretik sama oceanic ya. Neretik sama oceanic. Ini coba lihat kamu. Neretik ini ekosistem marin yang ada di sekitar daratan ya. Jadi dia tidak laut dalam ya. Dia paling dalam itu hanya 200 meter. Ya, itu neretik itu.
paling dalam 200 meter. Tapi kalau oceanic, ekosistem oceanic itu paling dalam 10.000 meter. Bayangin 10.000 meter, saya juga nggak tahu tuh ya. 200 meter aja, bayangin kan kamu nyelam 200 meter, udah sedalam apa ya. Kita kolam renang aja yang 5 meter kayaknya dalam banget gitu. Apa ini 200 meter. Dan itu masih masuk dalam kategori ekosistem neretik. Neretik itu laut dangkal. Ya, laut dangkal. Nah, ternyata ekosistem marine itu bisa sampai 10.000 meter. 10.000 meter kedalamannya. Dan eksplorasi isinya apa di laut dalam ini hanya peneliti-peneliti tertentu ya, dengan teknologi dan biaya yang eksplorasinya sangat mahal. Dan tentu keanekaragaman hayati, isinya hewan dan tumbuhannya memang beda-beda ya. Kita nggak tahu ya, karena kita juga belum apakah ada harta karun di situ. Nggak tahu. Kamu pernah lah melihat nonton film di mana para pelaut-pelaut itu dia mengeksplorasi laut, kemudian sampai ke dalam banget. Kedalamannya juga menggunakan kapal-kapal tertentu dan atau alat-alat tertentu, dan mereka mengeksplorasi sumber daya hayati di sana. Jadi ini ya, jadi ekosistem marine tuh banyak. Ada 4 ya, ada neretik, oceanic, kemudian ada padang lamun, sama terumbu karang. Padang lamun dan terumbu karang itu adanya di neretik, ya, di zona neretik. Di zona neretik. Jadi zona neretik itu zona neretik itu sekitar ini ya, sekitar laut dangkal sampai dengan 200 meter kedalamannya. Nah, neretik yang paling dangkal itu ada namanya litoral ya. Litoral itu yaitu yang paling dangkal, yang dekat daratan. Nah, litoral itu kebanyakan ada ekosistem terumbu karang sama padang lamunnya di situ. Ada terumbu karang sama padang lamunnya. Nah, kalau kamu lihat lagi di sini ya, bagaimana neretik, zona neretik sama oceanic zona, itu zona oceanic ya, ini ya. Tadi ya 200 meter itu neretik, zona neretik 200 meter. Dan ekosistemnya pasti beda. Karena menurut LIPI ini kenapa dipisah-pisah ekosistemnya? Ada 4 ekosistem neretik di marine ekosistem itu ada 4. Ada neretik, ada terumbu karang, ada padang lamun, ada oceanic zone. Ini tergantung dari kedalaman lautnya. LIPI mengkategorikan keempat ini karena keempat ini memiliki karakteristik yang beda-beda. Karakteristik hubungan disebut dengan ekosistem karena dia memiliki kekhasan, ikatan antara biotik dan abiotiknya memiliki kekhasan. Mungkin keragaman biotiknya khas gitu, akhirnya dia memiliki ciri yang khas ekosistem sebagai sebuah ekosistem. Tentu kalau melihat misalnya ke hati di zona keempat zona ini beda-beda ya. Kalau di padang lamun, terumbu karang kan jenis ikannya juga beda. Keanekaragaman hayatinya beda. Gitu. Nah, kemudian ini terumbu karang ya, contoh ke terumbu karang ya. Lihat bagaimana ikan-ikannya, jenis-jenis ikan di situ. Sebagai tempat pemijahan ikan juga di sini. Tapi ikan-ikan yang bentuknya cantik-cantik ini biasa dia hidup dan tinggal di sana, di terumbu karang. Terumbu karang itu makhluk hidup ya, tumbuhan yang berupa dan kategori makhluk hidup. Tapi ketika dia mati menjadi sebuah karang yang keras ya, ketika dia mati.
Nah, ini terumbu karang, kemudian saya ingin tunjukin tentang padang lamun ya. Mana ya? Nah, ini padang lamun ya. Padang lamun itu ada di pantai juga, di zona sekitar Neretik itu, ya, tapi masih di di bibir pantai ya, di bibir pantai. Di bibir pantai itu bukan berarti di pantainya, tapi agak ke dalam di sekitar terumbu karang itu berupa rumput-rumputan ya, rumput-rumputannya tapi rumput-rumputan khasnya laut ya, bukan rumput-rumputannya di darat gitu untuk pakan kambing dan lain-lain, bukan. Jadi ini berupa rumput-rumputan, ini rumputnya ini ya, disebut rumputnya ini adalah ini ya. Nah, ini rumputnya. Kemudian di dalam padang lamun ini ternyata ekosistemnya itu bukan cuman isinya bukan cuman tumbuhan ini, tapi ternyata di situ ada ikan, ya, ada penyu juga di situ untuk makan, untuk cari makannya mereka. Ada udang di sana gitu, ada larva-larva gitu, dan ini apa, ada kepiting gitu, ada teripang, hidup di satu ekosistem padang lamun. Saya belum pernah lihat ya secara nyata ya, karena saya bukan penyelam ya. Kalau orang penyelam biasanya mungkin ada pengalaman dia juga mengamati padang lamun gitu, penyelam penyelam laut ya maksudnya ya. Karena saya bukan penyelam, saya belum pernah gitu melihat padang lamun. Terumbu karang aja yang saya lihat tuh hanya terbatas ya. Sayangnya saya nggak terlalu bisa berenang sih, jadi tidak menikmati laut. Di beberapa tempat kayak di eh, apa Pulau Belitung gitu, saya pernah ke sana juga, kita ngelihat terumbu karangnya cantik-cantik, bagus-bagus, isinya juga terdiri dari tumbuhan dan hewan, ikan-ikanan. Juga saya pernah lihat terumbu karang di Pulau Seribu juga. Jadi ini ekosistem ya, ekosistem juga, ekosistem. Kita belum ngomongin soal sistem sosial nih. Jadi kita ngebedahnya satu-satu. Jadi ekosistem dulu nih, variasinya ekosistem. Dan eh, balik lagi bahwa bahwa ini ya, kita balik lagi ke sini ya. Coba Anda lihat nih di sini bahwa tadi marine ekosistem ya, kemudian ada perairan tawar ya, atau ekosistem limnik ya. Kalau menurut LIPI atau bahasa-bahasa biologi ini namanya ekosistem limnik atau ekosistem perairan tawar. Itu terdiri dari dua, ada ekosistem sungai, ada ekosistem danau. Ya, kemudian ada ekosistem semi terestrial, terdiri dari dua juga. Ada ekosistem mangrove, ada ekosistem riparian. Ekosistem riparian itu peralihan antara perairan dan daratan. Ya, kalau mangrove itu biasanya ada di laut, kalau riparian ini biasanya ada di sungai ya. Biasanya ada di sungai. Jadi kamu bisa lihat di sekitar sungai itu pasti tumbuh beberapa tumbuhan gitu di sekitar sungai. Nah, ini tumbuhan yang peralihan antara tumbuhannya khas ya. Kalau kamu lihat cek itu secara alamiah, sungai-sungai jarang sungai itu terbuka gitu. Pasti kanan kirinya ada ekosistem riparian ini. Ekosistem riparian ini. Jadi ini secara alamiah dia membentuk sebuah ekosistem riparian. Peralihan antara perairan tawar ke daratan. Nah, kemudian nah kita bahas dulu deh ini deh ya, yang sungai sama danau. Sungai ini perairan tawar ya, limnik ya, limnik sama semi terestrial. Saya tunjukin lagi ekosistem ini.
mana ya? Nah ini ya, ini sungai ya. Anda kan orang Indonesia, masa nggak pernah lihat sungai gitu. Jadi kalau sungai yang alamiah itu jernih ya, yang belum tercemar dan lain-lain itu kan jernih. Saya pernah sekali, saya kan dari kecil kan hidup di Jawa dan jarang sekali kita hidup di Jawa itu melihat sungai yang jernih banget. Jernih gitu, kayak apa, sungai purba yang nggak pernah disentuh gitu. Nggak pernah, saya belum pernah lihat itu di Jawa. Ya bahkan saya di Jakarta kan coklat, bau, hitam gitu ya, sungai-sungai kita tuh. Nah, tapi saya pernah ke sekitar Padang ya, Padang, Sumatera Barat. Saya lupa itu daerah mana ya, tapi kita pernah ke lokasi itu, ke daerah itu ya. Kanan kirinya hutan gitu, pemukimannya jarang, agak jauh memang lokasi ini. Dan ketika saya ngelewatin sungai, sungainya jernih sekali. Saya sampai kangen pengen ke sana lagi karena jarang sekali kita melihat sungai. Sungainya bukan cuma sepanjang semeter 2 meter yang jernihnya, jadi sepanjang sungai itu jernih. Dan memang jarang ada pemukiman dan kanan kirinya hutan. Mungkin karena tidak ada pemukiman, nggak ada pabrik dan lain-lain ya, kanan kiri hutan, itu akhirnya nampak sama kita ini sangat jernih. Gitu. Ya mudah-mudahan dikasih waktu dan umur gitu saya bisa lagi. Jernih sekali. Dan kita lihat bahwa ekosistem sungai yang jernih, yang masih asli, yang alamiah, itu memiliki keanekaragaman hayati yang banyak gitu. Ada ikan, ikannya juga macam-macam itu. Ada apa dari kura-kura atau misal bulus gitu, ada macam-macam ya, saya nggak tahu ya, saya bukan ahlinya binatang. Tapi yang jelas pasti keragaman hayati di sungai yang jernih itu pasti sangat ini ya, sangat sangat beragam dibandingkan sungai yang kotor. Nah, coba kamu bandingkan dengan ekosistem sungai yang sudah tercemar. Yang sudah tercemar, baik yang di luar Jawa ya. Saya pernah ke luar Jawa, di Kalimantan gitu, saya melihat sungai yang dekat hulu hutan itu sangat jernih ya. Kita bisa melihat bebatuan di airnya gitu, di air. Kita bisa melihat ikan-ikan gitu di airnya. Itu di hulu mata air di dekat hutan. Jadi sungai masih sungai kecil ya. Terus kemudian sungai kecil itu masuk ke dalam sungai yang lebih besar. Ya, waktu itu sungainya Sungai Barito. Ya, Sungai Barito besar di Kalimantan, salah satu sungai yang besar di Kalimantan. Di Kalimantan Selatan, saya ke sana meneliti ya tahun 2010, berkunjung ke sana, dan itu warnanya coklat ya. Sudah tercemar, coklat. Tapi tercemarnya, tantangannya kalau di luar Jawa, tantangannya adalah degradasi hutan. Bisa karena dipanen orang, dipanen perusahaan, si hutan-hutan ini kemudian merusak daerah aliran sungai, dan ketika hujan, butiran-butiran tanah yang ada di wilayah hutan ini, hutannya jadi gundul ini, butiran-butiran tanah ini kemudian terbawa larut ke dalam sungai. Sehingga sungai itu menjadi coklat. Gitu. Dan tentu itu kan faktor tanah ya, adanya tanah ya. Tanah itu kan faktor abiotik ya, faktor abiotik dalam ekosistem. Nah, kehadiran tanah di dalam sungai ini kemudian mempengaruhi ke faktor biotik yang ada di dalam sungai. Makanya orang-orang Dayak bilang bahwa sekarang cari ikan sulit di sungai, harus pakai tenaga tertentu, alat transportasi tertentu. Dulu dia mencari ikan itu dengan memancing gitu, dengan perahu yang tanpa ada mesin gitu, karena dia hanya
mencari ikan di pinggir-pinggir sungai saja, itu sudah dapat ikan. Karena airnya masih jernih, ikannya masih melimpah. Nah sekarang beberapa orang dengan teknologi perahu yang macam begitu, itu nggak bisa lagi mendapatkan ikan gitu, karena sulit. Dia harus mencari ke tengah atau bergerilya gitu di sepanjang susuran sungai. Dan itu harus menggunakan perahu yang bermotor ya, karena arus sungainya kan kenceng ya, nggak bisa dia pakai sampan aja. Sehingga dirubah tuh teknologi perahu mereka menjadi pakai bermesin. Itu mesin, meskipun mesinnya mesin kecil ya, PK kecil. Saya pernah menemui ada satu orang yang dia nggak pakai mesin ya. Satu, karena dia udah kakek-kakek, tapi dia masih mencari ikan. Dia cerita bahwa dulu nggak pernah ada mesin di sini perahunya, tapi sekarang harus pakai mesin. Dan dia kesulitan mencari ikan tanpa pakai mesin. Gitu. Melaut juga dulu mungkin kita nggak pernah kenal sama mesin ya, melaut. Hidupnya orang-orang zaman dulu kan sudah ada nelayan-nelayan, pasti sudah ada nelayan-nelayan tuh. Zaman dulu juga sudah ada nelayan-nelayan hidup di mana dia hidup di pinggir laut, kemudian dia mencari nafkah dan sumber daya di ekosistem laut gitu. Pada waktu itu pasti mesin belum ada ya, di tahun-tahun 50 60 pasti yakin deh tidak ada dia pakai mesin-mesinan. Karena beli motor aja susah gitu kan, orang-orang tertentu. Nah, tapi mereka kemudian bisa melangsungkan kehidupannya untuk mencari ikan tanpa mesin itu di laut itu. Mungkin karena itu dia ekosistemnya masih bagus, ikan-ikan masih melimpah dan lain-lain. Nah, teman-teman, bahwa hubungannya ekologi manusia ini relasi antara ekosistem sama sosial sistem ya. Nah, kemudian ternyata terjadilah perubahan ekosistem yang itu mempengaruhi perubahan sosial sistem itu. Di sosial sistem termasuk ada teknologi di sana ya. Jadi itu ya. Jadi mempelajari ekologi manusia adalah mempelajari dinamika hubungan antara manusia terhadap ekosistemnya. Ya, dinamika hubungan antara manusia terhadap ekosistemnya. Disebut dinamika karena ya itu dia, ternyata ekosistem itu berubah. Yang merubah siapa? Yang merubah ya manusia-manusia juga gitu. Sehingga di konsep ilmu lingkungannya dengan perspektif ekologi manusia adalah Anda memperbaiki lingkungan dengan pendekatan sistem sosial ya. Karena yang kita perbaiki bukan ekosistemnya gitu. Ekosistem rusak itu karena sistem sosialnya yang nggak benar gitu. Nah, kemudian dengan perspektif ekologi manusia, Anda memperbaiki lingkungan itu dengan memperbaiki sistem sosial. Ya, sistem sosial itu banyak hal ya, banyak hal. Sistem sosial itu karena ekosistem tuh begitu saja gitu. Kalau nggak ada manusia, ekosistem ya tetap begitu-begitu aja gitu. Alamiah gitu, dengan ciri-ciri ekosistem yang tadi saya sebutkan, beragam ekosistem dari LIPI tadi. Tapi ternyata ketika ada manusia dengan keragaman sosial sistem mempengaruhi ekosistem, degradasi ekosistem dan lain-lain. Ya, Anda kan akan dicetak sebagai sarjana lingkungan. Nah, mata kuliah ini mengantarkan Anda memahami bagaimana perubahan lingkungan ya, atau perubahan ekosistem akibat dari hubungan antara manusia, sistem sosialnya, dan dengan perspektif ini memperbaiki lingkungan, Anda memiliki pendekatan yang paling beda. Gitu. Anda mempelajari bagaimana relasi-relasi ekosistem ini terhadap manusia, bagaimana ekosistem ini kemudian berubah gitu dan lain-lain. Ini sungai ya, sungai begini sama ya, danau juga memiliki keragaman
biotik dan abiotik. Nah, abiotiknya tentu air, tanah, ya, iklim dan lain-lain ya. Nah, biotiknya ada banyak ya, ada ikan. Sebelum ikan tuh ada mikroorganisme kecil ya, ada bentos. Bentos itu kayak protozoa yang kecil-kecil ya, sebagai makanan dari ikan-ikan kecil. Nekton ikan, ikan-ikan kecil. Ada serangga air, ya, ada ikan besar, ada mungkin ada udang dan lain-lain, kita nggak tahu ya. Nah, ini yang ekosistem danau, yang ekosistem berupa ekosistem air tawar. Ya. Nah, tadi saya sebutin juga ada ekosistem semi terestrial. Semi terestrial. Nah, semi terestrial itu satu adalah ekosistem mangrove, kedua ekosistem riparian. Ekosistem mangrove itu ini contohnya ya, ekosistem mangrove seperti yang tadi kemarin saya gambarkan. Itu adalah peralihan antara daratan lautan yang berupa laut air, daratan dan air, perairan yang berupa laut. Ya, kalau riparian itu antara daratan lautan tapi biasanya di air tawar. Ini riparian. Riparian. Nah, yang terakhir itu ekosistem daratan ya. Terestrial, ekosistem terestrial. Seperti yang saya tadi gambarkan di sini, ya, ekosistem terestrial itu terdiri ada dua ya, yaitu ekosistem hutan pamah. Ekosistem hutan pamah itu ekosistem hutan biasa yang di dataran rendah ya, di dataran rendah. Nah, kemudian ekosistem pegunungan. Ekosistem pegunungan itu adalah ekosistem yang terjadi di ketinggian tertentu ya, sampai dia terjadi di dalam sebuah wilayah pegunungan. Karena pegunungan kan biasanya tinggi-tinggi gitu. Nah, kalau hutan pamah di rata-rata di dataran rendah, nah ini terdiri dari beberapa ya. Ini orang-orang kehutanan ya akan mempelajari ini ya. Ekosistem hutan pamah, ekosistem pegunungan, ekosistem semi terestrial. Ya. Ini orang-orang kehutanan ini ngomongin soal ekosistem ini. Jadi ada hutan pantai ya di ekosistem hutan pamah tuh. Hutan pantai, ada hutan Dipterocarpa itu di Kalimantan ya. Ekosistem di mana didominasi adalah tumbuhan-tumbuhan Dipterocarpaceae. Kemudian ada hutan kerangas. Hutan kerangas itu hutan yang hidup, ekosistem hutan yang hidup dalam sebuah situasi yang miskin hara ya, cuaca ekstrim, miskin hara gitu. Ini hutan kerangas ya. Ada hutan rawa gambut, ada kars ya, endoexokars. Kars itu bagian dari ekosistem pamah juga ya. Kemudian ada savana. Savana, jadi Anda lihat kalau misalnya landscape atau sebuah bentang alam yang terdiri dari rerumputan, itu bukan berarti bahwa dia gundul gitu, nggak ada pohon nih, rusak nih tanahnya nih. Jangan, ini adalah bentuk dari ekosistem ya, bukan alamiahnya begitu gitu, alamiahnya begitu. Kamu kalau misalnya pengen ngelihat savananya di Indonesia seperti di Afrika, itu kamu bisa lihat di Baluran, Marubeti, Baluran terutama ya. Baluran itu hutan savananya khas ya, hutan savana. Dan di situ ada banteng, ya, ada banteng dan lain-lain. Savana itu keren gitu. Dan itu adalah bentuk dari ekosistem. Nah, kemudian ada ekosistem pegunungan. Pegunungan terdiri dari pegunungan basah, pegunungan atas, ya, ada subalpin, ada nival ya. Ini kategori ini biasanya lebih ke arah kategori ketinggian ya. Kamu lihat deh kalau misalnya di ekosistem pegunungan itu kalau di puncak itu nggak ada hutan lebat gitu ya. Di puncak itu nggak ada. Kamu kalau naik gunung di Ciremai
di Gede Pangrango, di apa, di Rinjani misalnya, atau di Everest, atau di Jaya Wijaya, itu hutan gunung di puncak kan nggak ada hutan. Jadi jangan persepsikan bahwa di puncak itu wah gundul ini kita nanam pohon di sini aja gitu. Kamu bawa bibit nanam pohon di situ, iya mati pohonnya. Tadinya kamu ngerasa bahwa ini pengen dihutanin gitu. Ya itu bukan apa habitatnya si pohon yang kamu tanam itu. Karena itu ekosistemnya begitu. Khas ekosistemnya, kemudian karena ada hubungan biotik dan abiotik yang khas ini, biotik itu abiotik itu misalnya lingkungan fisiknya, misalnya cuacanya ekstrim dingin, tanahnya miskin hara misalnya ya, miskin hara karena kekeringan ya, kering cahayanya langsung nusuk gitu, ekstrim dingin gitu, dengan angin-angin yang kuat gitu, sehingga hanya tumbuhan-tumbuhan tertentu yang dia cocok, memiliki habitat yang cocok di situ, yang di pegunungan atas itu. Nah, coba kamu kalau naik gunung, kemudian dari puncak gunung turun ke bawah, itu mulai itu baru ada tumbuhan-tumbuhan atau hutan yang lebih rapat. Turun ke bawah lebih rapat lagi, lebih rapat lagi. Mungkin kalau turun ke bawah variasi tumbuhannya nggak banyak gitu, tapi kalau udah sampai rada bawah lagi, variasi keanekaragaman hayati tumbuhannya banyak. Dan termasuk satwanya ya. Karena ini kan biotik ya, biotik, relasi biotik dengan abiotik. Relasi antara tumbuhan dan hewan. Kamu lihat jarang misalnya hewan-hewan tertentu itu dia menjadi habitatnya, tempat tinggal di daerah pegunungan yang ekstrim tinggi. Pasti kalau kamu lihat, jarang sekali kamu misalnya menemui macan tutul gitu, atau monyet ekor panjang, atau lutung, atau surili itu di puncak. Jarang gitu, pasti jarang, karena itu bukan habitatnya, nggak cocok mereka. Karena ada unsur-unsur abiotik yang mempengaruhi mereka, sehingga mereka nggak betah di sana. Mereka membutuhkan unsur-unsur abiotik yang tertentu. Gitu. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum dilanjut nih. Kalau nggak ada, kita masuk ke ekosistem buatan. Nggak ada ya? Saya pikir jelas ya. Saya pikir jelas ya. Jadi teman-teman yang baru masuk, baru gabung, hari ini kita ngomongin ngomongin soal ekosistem. Karena di dalam ekologi manusia itu yang kita pelajari itu interaksi antara dua sistem. Satu ekosistem, kedua adalah sosial sistem. Keduanya ini saling mempengaruhi, yang kemudian dalam teori ekologi manusia itulah yang menyebabkan kerusakan-kerusakan lingkungan karena adanya interaksi keduanya itu. Nah, interaksi keduanya itu yang mempengaruhi ekosistem kan memang seperti itu ya, alamiah ya, beragam gitu, alamiah ya. Di Indonesia ada beragam ekosistem, tapi dan sosial sistem itu ternyata beragam juga. Di Indonesia beragam, di seluruh dunia pun beragam sosial sistem. Dari masyarakat tradisional sampai masyarakat modern ya, memiliki sosial sistem yang tertentu. Nah, ternyata hubungan antara manusia dengan ekosistem ini dipengaruhi oleh si sosial sistem ini. Kemudian kita mengalami sebuah era di mana sosial sistem itu kemudian memiliki implikasi merusak ekosistem. Ya, sosial sistem memiliki implikasi merusak ekosistem. Contohnya ya kamu lihat sungai-sungai kita sekarang sudah kotor. Kamu kalau ke Jakarta lihat sungai coklat, bau, hitam gitu ya. Hitam gitu. Kemudian kamu lihat hutan-hutan kita banyak yang gundul, sudah dirubah semua. Nah, ini akibat dari manusia yang kemudian sebetulnya ada relasi terhadap sosial sistem.
Nah, itu ya penjelasan tentang ekologi manusia, dan hari ini kita membahas ekosistem, termasuk ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan itu terdiri, ini menurut LIPI ya, ada beberapa ekosistem buatan. Ciri dari ekosistem buatan adalah yaitu dibuat oleh manusia, ya nggak mungkin kalau alamiah ya ekosistem alamiah. Ini ekosistem buatan dibuat oleh manusia. Kenapa ini disebut dengan, kenapa kita ekosistem disebut dengan ekosistem buatan, ini disebut ekosistem ya karena ternyata meskipun kita buat itu dipengaruhi, itu saling mempengaruhi gitu antara biotik dan abiotiknya. Tadi contoh ya, kita sama si Haidar itu menanyakan soal budidaya ikan gitu ya. Dia punya ikan di kolam, ikan mujair, itu kan ekosistem buatan. Kamu juga pasti punya beberapa ikan gitu, misalnya ikan koi dan lain-lain. Nah, di dalam ekosistem kolamnya si Ejar ini, kolamnya Mujair ini gitu, itu kemudian berinteraksi antara biotik dan abiotiknya ya. Biotiknya adalah ikan-ikanannya, dan mungkin ada mikroorganisme yang kita nggak bisa lihat, ya, ada dekomposisi kimia dari dedaunan gitu. Atau misalnya kalau kamu ngasih pakan gitu kan ada unsur-unsur eh, ini ya, bahan alam ya, bahan alam gitu, bahan alam pakan itu kan ada juga yang dari bahan alam ya, dan terbuat dari tepung ikan gitu, tapioka ya, atau jagung gitu, tepung jagung itu kan bahan alam. Nah kemudian itu bisa jadi respon-respon untuk ekosistem buatan kita. Nah, di dalam ekosistem buatan, coba Anda lihat ada beberapa ikan mati, misalnya kasus ya. Kayak misalnya ikannya si kolam untuk mujair, kemudian yang tidak ada sirkulasi air, tidak ada pembersih air, ditanamin ikan koi, koinya mati gitu, karena ada serangan parasit atau penyakit. Ya, nah itu menandakan bahwa ekosistem buatan ini ternyata saling apa, walaupun buatan itu kemudian menjadi sebuah ekosistem gitu karena biotik sama abiotiknya saling mempengaruhi gitu, karena kemudian akhirnya oleh manusia itu kan ekosistem buatan itu dibentuk sedemikian rupa agar biotiknya itu tetap seperti apa yang kita inginkan. Misalnya ketika misalnya kita akan memelihara ikan koi, ya kita membuat ekosistem sedemikian rupa agar koi ini tetap hidup gitu. Misalnya ada oksigen tambahan lewat pancuran-pancuran, ada penjernih air, ya, ada penjernih air, bahan makanannya juga khas gitu misalnya. Nah ini adalah ekosistem buatan yang kemudian direkayasa oleh manusia untuk dalam rangka untuk me, apa, me, memperlakukan apa yang kita inginkan. Sama ya, misalnya Anda ketemu sawah ya, sawah, tegalan, pekarangan, ya, tegalan, pekarangan. Itu kan ada beberapa yang kemudian itu ekosistem buatan yang kemudian manusia itu merekayasanya agar hasilnya tuh seperti yang ingin kita inginkan. Hasilnya tuh seperti yang apa yang kita inginkan. Misalnya ekosistem sawah, menanam sawah, sawah ini kemudian direkayasa oleh kita faktor biotik dan abiotiknya, ya, faktor biotik dan abiotiknya agar menjadi seperti yang apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan adalah misalnya hasil panennya bagus. Itu kita rekayasa tuh faktor abiotik dan abiotiknya ekosistem ini. Nah, contohnya misalnya ya, ketika sawahnya alamiah ya nggak kita rekayasa, ada bekicot lah gitu, ada belalang lah hingga ke sana, ada ulet lah hingga ke sana dari tanah kan,
kemudian membuat si padi ini tidak tumbuh ininya, padinya gitu, nggak beranak gitu si padi-padinya ini. Karena ada faktor-faktor biotik lainnya yang hinggap di dalam sebuah ekosistem buatan ini. Nah, tapi kan sama manusia itu dikontrol gitu, biotik abiotiknya dikontrol agar bisa mempengaruhi apa yang kita harapkan ini. Dikontrolnya lewat ketika ada bekicot, ya diambilin bekicotnya. Ya, karena itu mengurangi hama. Ketika ada hama belalang, ya disemprot belalangnya pakai pestisida. Tanahnya ketika ingin ini dikasih pupuk gitu tanahnya. Ini faktor-faktor biotik, abiotik ya. Abiotik itu kan benda mati ya, kayak misalnya racun-racun itu kan benda mati ya, benda mati ya. Kemudian meskipun ada yang alamiah gitu ya, yang alamiah kan berarti yang ini ya, yang bukan herbal namanya tuh ya, organik, organik hayati lagi, unsur-unsur hayati lagi. Nah, ini ya contoh-contohnya. Kebun campuran sama ya, tegalan, pekarangan, kolam juga, tambak sama ya. Saya punya tambak udang di Cirebon ya. Dia sama kelompok nelayan di sana. Nggak pernah, ya kita masih belum untung terus ya karena ternyata melihara udang sangat sangat ini ya. Dan itu membuat kontrol biotik abiotiknya tuh sangat sangat berat ya. Biasanya udang dia secara alamiah, udang alamiah itu kan dia nyari makan sendiri ya, nyari makan sendiri gitu, tanpa dikasih makan di laut atau di mangrove gitu, dia makan di sekitar perairan mangrove-nya. Si udang ini cari mikroorganisme gitu yang dia bisa pakan gitu. Tapi kan itu melimpah di ekosistemnya sih. Tapi kalau kita ekosistem buatan, ya budidaya itu kan buatan. Yang yang misalnya hanya kolam kolam misalnya ukuran 500 meter persegi, diisi 10.000 udang, itu kan berebut itu, dia mencari pakan. Di air mungkin kan dia bisa makan ya. Di air dia bisa makan, mencari pakan alamiah di sekitar airnya ya. Tapi karena populasi udangnya yang kita budidaya banyak, akhirnya kan mau nggak mau kan kita harus kasih makan biar dia bisa tumbuh gitu. Kasih makan, dikasih makan, kemudian mempengaruhi makanan ini, mempengaruhi limbahnya si udang gitu, limbah kotoran-kotoran si udang, termasuk termasuk ini ya, termasuk merubah ini ya, merubah lingkungan airnya gitu. Jadi sampai sekarang kami belum bisa untung ya, gara-gara misalnya udang itu dipengaruhi oleh salinitas ya. Salinitas tuh tingkat keasinan air gitu. Kalau terlalu tinggi itu membuat udang pada mati atau dia tidak mau makan, salinitasnya. Nah, salinitas tinggi itu akibat dari sengatan matahari ya. Kamu coba pernah lihat ya, misalnya air air laut ya. Kalau udah salinitas, udah panas terik, itu air laut itu kalau kamu diemin itu menjadi butiran-butiran garam tuh. Makanya kalau kamu main sekali ya ke pesisir ya, di Cirebon banyak tuh pesisir, ada tambak-tambak garam ya, ada istilah membuat garam. Membuat garam itu sederhana ya. Air laut ya, kemudian yang bersih itu setelah disaring-saring, disebarkan di kolam ya, di atas tanah ya, di atas tanah. Kolam, petak tanah, kolam, air lautnya disebarin di situ, masukin gitu dengan ketinggian tertentu, kemudian didiemin gitu, didiemin itu di atas tanah ya. Kemudian itu tuh menjadi butiran-butiran garam karena salinitasnya tinggi. Nah, kemudian dipanen gitu bersama dengan tanah-tanah itu ya, bagian atasnya aja dipanen. Itu menjadi garam. Itu karena salinitas ya, salinitas. Dan memelihara udang di dalam kolam ternyata itu akhirnya apa
faktor abiotik ini mempengaruhi kehidupan biotiknya si si ekosistem tertentu ya, termasuk ekosistem buatan. Gitu ya. Jadi saya belum sempat mencari contoh-contoh gambar yang ekosistem buatan. Anda bisa searching sendiri. Intinya adalah bahwa ini adalah ragam dari ekosistem di Indonesia, ya, baik alami maupun buatan, ya ini. Dan kemudian di dalam pelajaran ekologi manusia atau mata kuliah ekologi manusia, Anda objek dari ekosistem yang Anda pelajari adalah ekosistem ini ya. Anda misalnya pengen melihat dinamika ekologi manusia di dalam lingkungan mangrove, ekosistem mangrove ya. Bagaimana interaksi antara social system dengan ekosistem di mangrove gitu misalnya. Bagaimana interaksi manusia ya atau social system dengan ekosistem buatan di sawah misalnya. Atau ekosistem buatan danau buatan misalnya kayak kayak di Kuningan itu danau buatan penampungan kayak misalnya Waduk Dharma ya, itu danau buatan. Bagaimana manusia memanfaatkan melewat keramba dan lain-lain. Dan itu mempengaruhi lingkungan biotik di dalam sungai itu, di dalam waduk itu. Atau Anda bisa misalnya Anda pengen main di terestrial gitu. Terestrial di daratan, bagaimana misalnya interaksi manusia di pegunungan, orang modern sama orang sosial sistem yang sederhana, gitu. Anda membandingkan itu. Bagaimana kalau misalnya Anda pengen yang riset ekologi manusia yang melihat hubungan sosial sistem dengan ekosistem yang harmonis, Anda bisa melihat observasi penelitian ke masyarakat tradisional di suku-suku yang orang-orang terpencil gitu, gimana caranya mereka melakukan norma-norma, membentuk norma-norma dan nilai-nilai sehingga dia harmonis dengan ekosistemnya. Bahkan ada beberapa penelitian tentang ekologi manusia ngomongin soal gizi di bagaimana norma nilai. Bahkan ada ya, saya pernah baca penelitian Rappaport ya, bagaimana peperangan itu peperangan antar suku itu dikaitkan dengan ini gizinya si suku itu sendiri, gizi dihubungkan dengan sumber daya ekosistem yang ada, yang diambil. Menarik ya, dan ekologi manusia tuh sangat luas ya. Kita melingkupi semua jenis sistem sosial dan semua jenis ekosistem. Itu menjadi wilayah studinya ekologi manusia. Dan ekologi manusia itu perspektif ya. Perspektif di mana Anda melihat sebuah kerusakan lingkungan dari perspektif relasi ini, hubungan antara sistem sosial sama ekosistemnya. Nah, tantangannya itu kan memang jenis sosial sistem ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas sosial sistem ya. Jenis sosial sistemnya ini, bagaimana masyarakat tradisional, kemudian dia mengenal dengan dia telah mengalami perubahan-perubahan sosial gitu, karena adanya interaksi komunikasi dengan interkoneksi antar suku, interkoneksi dengan dunia luar, sehingga dia mengenal norma nilai luar gitu. Kemudian menciptakan sebuah norma-norma baru gitu atas hubungan-hubungan dia dengan dunia luar ini. Coba lihat gitu misalnya, sejak kapan dunia itu kemudian berubah gitu, dan menjadi satu unity ya, satu norma. Itu sejak ya teknologi-teknologi yang menghubungkan antar manusia ini. Teknologi yang paling
pertama menghubungkan itu teknologi transportasi. Teknologi transportasi ya transportasi misalnya ya zaman bahula transportasinya ya kuda dengan berkuda Anda bisa ke beberapa lokasi tertentu. Nah, itu interaksinya dimulai dari sana transportasi. Kemudian teknologi transportasi muncul lagi di adanya teknologi perahu misalnya. Kapal-kapal zamannya belum ada pesawat ya. Kapal-kapal. Sehingga karena ada teknologi perahu dan kapal ini, orang-orang Eropa bisa ekspansi ya. Ekspansi untuk menjajah dan ekspansi untuk mengobservasi benua-benua. Ada yang dilakukan Columbus, dia ekspansi ke Amerika, gitu. Ada menjajah, dia ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Itu kan transportasi ya, sehingga orang-orang Indonesia dia berinteraksi, terkoneksi dengan orang-orang asing gitu di zaman penjajah. Kemudian penjajah membawa norma-norma nilai mereka di Eropa sana, mempengaruhi norma-norma nilai kita di sini, mempengaruhi sistem politik dan lain-lain. Sehingga misalnya ternyata tokoh-tokoh politik kita zaman bahula ya, Soekarno dan teman-temannya, Muhammad Hatta dan teman-temannya itu kemudian studi di Belanda, karena ya ada interkoneksi ini ya. Hatta studi di Belanda dan lain-lain, beberapa tokoh ya studi di Belanda. Kemudian dia punya terkoneksikan dengan orang dunia luar, memiliki norma-norma baru gitu, dan itu mempengaruhi norma-norma kita. Sistem politik kita kan sebelum ada penjajahan, sebelum ada interkoneksi itu kan sistem politik kita kan kerajaan sistemnya. Dan kemudian semua juga kerajaan. Kemudian akhirnya berkembang menjadi sebuah negara, dan semua negara menggunakan pemerintahannya pakai sistem negara. Nah, ini yang akan dibahas besok ya, bagaimana sistem sosial itu kemudian orang itu memiliki sebuah sistem yang kemudian sistem itu mempengaruhi mereka untuk bertindak ya. Makanya disebut struktur ya. Kalau di dalam sosiologi itu disebut struktur. Sistem sosial itu struktur. Di mana struktur itu mempengaruhi tindakan. Ya. Ada yang bertindak, orang tradisional pasti bertindaknya berbeda ya. Cara perilakunya beda dengan orang modern. Orang modern kan udah kenal dengan pendidikan dan lain. Pendidikan itu apa sih? Pendidikan itu kan bagian dari interkoneksi ya, globalisasi ini. Makanya di mana-mana ada studinya forestry sama kehutanan, gitu kan. Di Indonesia kehutanan. Kurikulumnya mirip, gitu. Ya karena akhirnya ada norma baru, yang itu norma globalisasi, sistem sosial baru, norma baru ini, yang kemudian norma baru ini berinteraksi dengan ekosistem, ya, dengan lingkungan sekitar kita, yang kemudian kita pun memanfaatkan ekosistem itu dengan cara-cara norma-norma baru. Implikasinya ada baik dan buruk ya, baik dan buruk ya. Dan tapi ternyata banyak buruknya ya. Contohnya adalah itu hutan rusak, sungai tercemar, longsor di mana-mana, suhu bumi meningkat, akhirnya bencana alam banyak, banjir di mana-mana. Ini bagian dari perubahan ekosistem ya, perubahan ekosistem akibat dari norma-norma sistem sosial tertentu ya. Yang itu kemudian akhirnya cara kita memperbaiki lingkungannya yaitu lewat sistem sosial. Ketika kita udah paham tentang teori-teori ekologi manusia. Baik teman-teman, ini karena udah 5:30, terakhir ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Tidak ada mungkin Pak. Ya, saya pikir jelas ya. Tidak ada Pak. Mudah-mudahan Anda paham dengan apa yang disampaikan oleh saya. Nanti saya share yang ini ya, insya Allah saya share ya.
yang ragam ekosistem tadi di Indonesia, kemudian Anda pelajari. Nah, minggu berikutnya kita akan bahas soal sistem sosial. Baik, itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri mata kuliah ekologi manusia ini. Terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.